Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan Kerajaan Demak. Sebelum memulai presentasi, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Alena Diasta Paramita dari 10 MIPA 3 dengan nomor absen 6. Nama saya Alsitia Olixata Amani dari 10 MIPA 3 absen 5. Perkenalkan, nama saya Amalia Kalila Anggara dari 10 MIPA 3 absen 7. Saya Arya Sena Gali Widya Pradana dari kelas 10 MIPA 3 absen 12. Perkenalkan, nama saya Novita Dila Fitri dari kelas 10 MIPA 3 absen 26. Saya Valenza Khairama, ex MIPA 3 absen 35. Latar belakang Kerajaan Demak. Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Indonesia pada umumnya. Walaupun tidak berumur panjang dan segera mengalami kemunduran karena terjadi perebutan kekuasaan di antara kerabat kerajaan. Pada tahun 1560, kekuasaan Demak beralih ke Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Jaka Tingkir atau Hadiwijaya. Lokasi Keraton Demak yang pada masa itu berada di tepi laut berada di Kampung Bintoro. Saat ini telah menjadi bagian di kota Demak di Jawa Tengah. Sebutan kerajaan pada periode ketika beribu kota di sana dikenal sebagai Demak Bintoro. Hadiwijaya dari Pajang mewarisi wilayah Demak yang tersisa setelah ia bersama-sama dengan Ki Gede Pamanahan dan Ki Penjawi membunuh Arya Penangsang. Demak kemudian menjadi vasal dari Pajang. Sejarah Kerajaan Demak. Menurut cerita tradisi Jawa, Kerajaan Demak berdiri pada 1481, didahului oleh runtuhnya Majapahit pada tahun 1478. Tetapi sumber-sumber sekunder, terutama dari penelitian ilmiah, menyimpulkan bahwa sekitar tahun 1478 adalah waktu berdirinya Demak. Sementara Demak yang berada di wilayah utara pantai Jawa muncul sebagai kawasan yang mandiri. Dalam tradisi Jawa digambarkan bahwa Demak merupakan pengganti langsung dari Majapahit, sementara Raja Demak, Raden Patah, dianggap sebagai putra Majapahit terakhir. Kerajaan Demak didirikan oleh kemungkinan besar seorang Tionghoa Muslim bernama Cek Kopo. Kemungkinan besar putranya adalah orang yang oleh Tome Pires dalam Suma Orientalnya dijuluki Pate Rodim. Mungkin dimaksudkan Badrudin atau Kamarudin dan meninggal sekitar tahun 1504. Putra atau adik Rodim yang bernama Trenggana bertahta dari tahun 1505 sampai 1518. Kemudian dari tahun 1521 sampai 1546, di antara kedua masa ini yang bertahta adalah iparnya, Raja Yunus, dari Jepara. Sementara pada masa Trenggana, sekitar tahun 1527, ekspansi militer Kerajaan Demak berhasil mendudukkan Majapahit. Berdasarkan babat Tanah Jawi, pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Fatah atau Praba atau Raden Bagus Kasan Hasan, memiliki gelar Jinbun, gelar Tiongkok, sering disebut juga Senopati Jinbun atau Panembahan Jinbun bergelar Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah. Masa keemasan Sunting. Pada awal abad ke-16, Kerajaan Demak telah menjadi kerajaan yang kuat di Pulau Jawa. Tidak satu pun kerajaan lain di Jawa yang mampu menandingi usaha kerajaan ini dalam memperluas kekuasaannya dengan menundukkan beberapa kawasan dan pelabuhan pedalaman di Nusantara. Di bawah Pati Unus Sunting, Demak di bawah Pati Unus adalah Demak yang berwawasan Nusantara. Visi besarnya adalah menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim yang besar. Pada masa kepemimpinannya, Demak merasa terancam dengan kependudukan Portugis di Malaka. Kemudian beberapa kali ia mengirimkan armada lautnya untuk menyerang Portugis di Malaka. Di bawah Trenggana Sunting, Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di bawahnya, Demak mulai menguasai daerah-daerah Jawa lainnya seperti merebut Sunda Kelapa dari Pajajaran, serta menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana. Juga menaklukkan hampir seluruh Pasundan atau Jawa Timur, serta wilayah-wilayah bekas Majapahit di Jawa Timur seperti Tuban, Madura, Madiun, Surabaya, Pasuruan, Kediri, Malang, dan Blambangan. Kerajaan Hindu terakhir di ujung timur Pulau Jawa, Trenggana
meninggal pada tahun 1546 dalam sebuah pertempuran menaklukkan Pasuruan, dan kemudian digantikan oleh Sunan Prawoto. Salah seorang panglima perang Demak waktu itu adalah Fathahillah, pemuda asal Pasai, Sumatera, yang juga menjadi menantu Raja Trenggana. Sementara Maulana Hasanuddin Putra Sunan Gunung Jati diperintah oleh Trenggana untuk menundukkan Banten Girang. Kemudian hari keturunan Maulana Hasanuddin menjadikan Banten sebagai kerajaan mandiri. Sedangkan Sunan Kudus merupakan imam di Masjid Demak, juga pemimpin utama dalam menaklukkan Majapahit sebelum pindah ke Kudus. Kemunduran Kerajaan Demak. Sukses Raja Demak ketiga tidak berlangsung mulus. Terjadi persaingan panas antara Surawiyono sebagai Pangeran Sekar dan Trenggana yang berlanjut dengan dibunuhnya Surawiyoto oleh Sunan Prawoto. Peristiwa ini terjadi di tepi sungai saat Surawiyoto pulang dari masjid sehabis sholat Jumat. Sejak peristiwa itu, Surawiyoto dikenal dengan sebutan Sekar Sedo Lepen yang artinya Sekar gugur di sungai. Pada tahun 1546, Trenggana wafat dan tampuk kekuasaan dipegang oleh Sunan Prawoto, anak Trenggana, sebagai Raja Demak keempat. Akan tetapi, pada tahun 1547, Sunan Prawoto dan istrinya dibunuh oleh Rangut, pengikut P. Arya Penangsang, putra Pangeran Surawiyoto. Arya Penangsang adalah Adipati Jipang Panolan Bonjonegoro pada waktu itu. Adipati Arya Penangsang adalah murid terkasih dari ketiga murid terbaiknya yang lain, yaitu Pangeran Prawoto, Sunan Prawoto, dan Joko Tingkir, murid Kanjeng Sunan Kudus. Joko Tingkir selain murid Sunan Kudus juga murid Sunan Kalijogo. Pengikut Arya Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri, penguasa Jepara atau Kalinyamat, suami Ratu Kalinyamat. Hal ini menyebabkan adipati di bawah Demak memusuhi P. Arya Penangsang. Salah satunya adalah menantu Sultan Tenggono, Joko Tingkir, atau Sultan Hadiwijaya. Pada tahun 1546 sampai 1560, karena terjadinya kekosongan kepimpinan sepeninggalan Sultan Trenggono berikut suksesi pembunuhan Sunan Prawoto, maka 1568 semua adipati sepakat Kasultanan Pajang adalah pengganti Kasultanan Demak. Terjadilah pemindahan kekuasaan yang dilakukan oleh Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya atas persetujuan para Sunan Wali Songo, dikarenakan setelah kepemimpinan Sunan Prawoto, Kasultanan Demak mengalami masa kelam. Puncak dari peristiwa ini, Arya Penangsang dibunuh oleh Sutawijaya, anak angkat Joko Tingkir. Dengan terbunuhnya Arya Penangsang, maka terlahirlah era Kasultanan Demak. Joko Tingkir Hadiwijaya memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang dan mendirikan Kerajaan Pajang. Peninggalan-peninggalan dari Kesultanan Demak. Yang pertama, ada Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak, dibantu para wali songo pada abad ke-15 Masehi. Masjid ini masuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Lokasi Masjid Agung Demak terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Berada tepat di alun-alun dan pusat keramaian Demak. Yang kedua, ada makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu dari 9 sunan atau wali songo yang berdakwah di sekitar wilayah Jawa. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1520,
lalu dimakamkan di Desa Kadilangu, berdekatan dengan Kota Demak. Makam Sunan Kalijaga sekarang ini telah menjadi situs yang sering didatangi oleh para peziarah dan wisatawan dari berbagai wilayah Indonesia. Makam Sunan Kalijaga menjadi salah satu peninggalan sejarah dari Kerajaan Demak. Yang ketiga, Pintu Bledek. Peninggalan Kesultanan Demak, Pintu Bledek atau Pintu Petir merupakan pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat tahun 1466 oleh Ki Ageng Selo. Dari cerita yang beredar, pintu bledek ini dibuat oleh King Ageng Selo dengan petir yang tersambar memakai kekuatan supranatural yang dimilikinya yang ia tangkap saat ada di tengah sawah. Pintu tersebut lalu dibawa pulang dan dibawa ke Raden Patah. Kemudian pintu ini dipakai untuk pintu masuk utama Masjid Agung Demak yang keadaannya sudah mulai rusak sehingga disimpan dalam museum dalam Masjid Agung Demak tersebut. Yang keempat, Soko Guru. Soko Tatal atau Soko Guru merupakan tiang penyangga Masjid Agung Demak yang terbuat dari kayu berjumlah 4 buah. Tiang masjid tersebut dibuat oleh Sunan Bonang, Sunan Jati, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga. Karena kisahnya dulu, pembangunan Masjid Demak berlangsung dalam waktu yang singkat. Keempat Soko Guru buatan para sunan ini melambangkan persatuan dan diletakkan di bagian tengah masjid sebagai bentuk kekuatan.